Iya, sebenarnya gini sih, orang tua orang tua gue pun sempet kayak yang, "Udah ngapain sih nikah, orang masih muda, pikirin aja dulu diri sendiri, jalan-jalan, ke mana, apa, ngapain," gitu kan. Sempet tuh ya, Cuman cerita kayak gitu ya. heeh, Terus cuman terus? gue pribadi tuh ngerasa kayak, tapi bukan itu yang pengen gue lakuin dalam hidup gue. Artinya, gue nggak mau hidup buat diri gue sendiri doang. Terus gue ngerasa udah cukup, gue tuh pengen naik kelas gitu. Maksudnya bukan maksudnya nikah itu kan isinya ujian doang kan. Iya. Dan Terus ujian itu kan emang untuk naik kelas tujuannya. Dan gue ngerasa uh, pertimbangan tuh banyak banget sih waktu itu. Udah gak ada bokap sama nyokap kan juga kan jauh. oke. Terus gue tuh sendirian gitu hidup di Jakarta. Di sisi lain nih, perubahan apa lagi yang lo rasain? Mungkin dalam hal misalkan gini, lo kan akhirnya eh, 2016 bertemu dengan Kang Mas dengan jadi pasangan lo sekarang. Itu ceritanya gimana? Apakah memang dia kenal lo dari dulu, dari lo sebelum sebelum hijrah bermualaf, atau memang eh, baru kenalnya setelah lo mualaf, lo melaksanakan kaidah-kaidah misalkan kayak lo ta'aruf atau apa gitu. Nah, itu cerita kehidupan menuju pernikahan sampai lo akhirnya menikah itu gimana dengan Kang Masnya? Nah? Mas siapa namanya? Reza, Mas cek. Reza. Yes, Mas Iya. Reza. Mm, Gimana gimana? totally stranger sih. Hmm? Totally stranger sih. Tapi pokoknya jadi tuh dulu Gimana gimana? setelah setelah convert itu kan masih pokoknya masih Bermualaf lah pacaran ya. gitu. Convert tuh maksudnya Mm-mm. bermualaf ya. Mm-mm. Iya, aku Tapi masih orang nanti pacaran. convert yang lain mikir ya kan. Iya. Kita pakai kata Iya. mualaf ya. Ketika lo bermualaf, Mm-mm. lalu Itu masih pacaran. Pacaran, terus konflik, terus akhirnya putus. Terus dari situ kayak pacaran aku tuh sebelum putus itu pacaran 3 tahun. sebelum lo 3 tahun mualaf juga. dari sebelum mualaf. Oh, jadi kenal Mas Rezanya udah lama nih, udah dari. Enggak. Kalau sama Mas Reza ini Hah? begitu ini Oh, capek sorry banget sorry. loh Ini sama yang lo, oke oke, sama yang sebelumnya. sebelumnya. Iya iya. Mm-mm. Iya, terus putus, konflik, terus kayak buang-buang waktu banget gak sih 3 tahun, terus main doang gitu loh. Iya iya. Iya. Nah, kecuali kalau misalkan beliau suami gitu kan, kita akan lebih tawakal karena menikah bukan pengen enak-enaknya aja gitu kan. Tapi kalau pacar gitu nggak berantem, ya sebelah gitu, buang-buang waktu rasanya gitu. Iya. Terus berdoa aja. Aku minta buat aku nggak minta dideketin jodohnya saat itu juga sih enggak. Cuman aku bilang aku nggak mau pacaran lagi deh. Capek, aku bilang. Hmm. Aku berdoa gitu aja gitu. Nggak yang ngoyo banget pengen dapet jodoh tuh enggak. Cuman kayak gitu aja. Terus akhirnya dipertemukan. Iya iya. Iya. Ya dia tuh bener-bener totally stranger. Dan ya terus dianya juga punya konsep yang sama. Dia nggak mau pacaran. Jadi istilahnya pertemuan singkat yang Iya. yang sama Mas Reza ini Mm-mm. lo alamin ya. Jadi dalam Mm-mm. arti gini, lo ada taarufnya gitu. Iya, Iya nggak tapi sih? enggak yang Atau tetap menjalani menjalani eh, apa proses kayak ya lo kenalan tetap dulu menjalani gitu ya. proses. Cuman ini loh, apa rasa rasa taaruf gitu loh. Soalnya LDR. Oke 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 oke. Tapi tetap saling menguatkan dalam arti saling mendoakan, saling istihorohin, saling disalat hajatin, istilahnya gitu ya. Kalau memang Mm-mm. kita jodoh, kita akan ketemu di satu titik nih gitu.
Berapa Jadi lama? gini, Gimana, gimana? waktu tuh ketemu, begitu ketemu tuh langsung berencana gue tuh nggak mau pacaran, mau nikah aja. Jadi Oh, ketika oke. kalau misalkan qadarullah kita sama-sama terus, maksudnya nggak yang tiba-tiba ngilang gitu. Heeh. Emang aku sama dia juga nggak komunikasi gitu sih, tetap komunikasi, Tetap ada komunikasi ya? cuman untuk menyiapkan ke pernikahan juga. Oh, Jadi bukan komunikasi kayak orang pacaran gitu berarti ya istilahnya. enggak sih, enggak yang tapi waktu itu tuh komunikasinya juga tapi enggak sih lumayan intens. Lumayan intens karena aku kan juga perlu. Kalau aku dulu ngerasanya aku tetap perlu gimana sih Perlu nih tahu orang dia orangnya gimana gimana ya. gitu. Mm-mm. Oke. Iya. Kenalnya dari mana? Boleh tahu nggak? Waktu itu aku Atau lupa deh. komunitas kah? Atau Pokoknya enggak apa ketemu enggak sengaja ya. Aku lupa banget. bukan satu Dikenalin apa? kantor, bukan satu kantor di sebuah gedung gitu kan? Bukan. Di lantai 35 mungkin. Bukan. Totally stranger apa dikenalin ya aku lupa. Lupa. Udah lama Tapi banget. itulah jodoh ya. Iya, nggak ngerti Giliran makanya. dicari, dijalanin bertahun-tahun ternyata bukan jodohnya. Mm-mm. Giliran cuma sebentar, alhamdulillah hidupnya jalannya bisa lama. Ya itulah jodoh, namanya jodoh ya gitu ya. Dipertemukannya Iya. kita nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu Mm-mm. ceritanya. Kita hanya minta aja. Dan ketika lo jalanin dengan Mas Reza ini, semakin ilmunya secara agama dan kesiapannya lo sebagai sebagai muslimah makin dalam juga lo bisa dapat ya, karena Mas Reza sendiri sangat sangat pastinya mendukung lo untuk lo bisa mendalami lagi ilmu-ilmu Islam lo gitu ya istilahnya ya. Iya. Mm-mm. Jadi Suka ada yang mendampingi. iya, jadi ada yang mendampingi sampai ketika kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan ada yang saling ngingetin gitu kan. Misalkan Mm-mm. cara ibadah, ayo belum sholat ya Mm. sholat dulu gitu. Jangan lupa keluar ketemu orang bukan muhrim, pakai dulu hijabnya. Yang kayak gitu-gitu kan. Yang Iya. tiba-tiba cuek aja gitu-gitu enggak kan. Berarti memang lo Mm. dipertemukan sama orang yang ternyata sevisi sama lo untuk memajukan Mm-mm. memajukan ibadah lo gitu. Misinya yang menjalankan ibadah tersebut gitu. Mm-mm. Nah, ini sih apa menarik sih buat kita kita sharing, dan gue kenapa juga mau ngangkat obrolan ini karena lo pernah cerita sama gue kan, iya mas gue Apa? bingung gue mau ceritain tapi gimana tentang hal ini gitu ya kan. Nah, terus gue juga nggak yang setiap hari update-nya tuh apa dakwah gitu enggak, gue Iya, malu jadinya. iya, Eh, masih banyak lah, kurangnya masih harus banyak belajar. iya. Tapi yang jelas eh, semua orang tuh pasti mengalami perjalanan hidupnya masing-masing gitu. Iya. Jadi pencarian-pencarian akan kebutuhan masing-masing orang tuh atas pemikiran masing-masing itu memang beda-beda ceritanya, dan salah satu yang makanya gue bilang gue tertarik untuk bahas ini, gue pribadi Muslim yang memang sejak lahir alhamdulillah sudah diberikan kesempatannya sama Allah gitu. Nah Mm-mm. sampai detik ini pun alhamdulillah gue masih mengikuti apa namanya kegiatan-kegiatan ibadah selain ibadah wajib ya, maksudnya kayak gue tetap ngaji sama keluarga, gue tetap Mm-mm. apa mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, yang kayak Mm-mm. gitu-gitu tuh masih juga gue sama keluarga jalanin. Jadi gue aja yang notabene dari lahir istilahnya masih mau belajar lagi, karena kadang-kadang kan kita manusia imannya dibuat naik turun ya. Iya. Kalau Mm-mm. lagi males ya muncul malesnya, kalau lagi rajin ya muncul rajinnya. Nah itu kan karena Mm-mm. mungkin basicnya eh, diberikan jalannya dari lahir. Beda sama mungkin spiritnya orang, mungkin ini kemungkinan aja ya.
Spiritnya sama kayak lo gitu yang notabene di tengah jalan lo mendapatkan hidayah untuk hal ini gitu, hidayah Islam, akhirnya lo mendalami itu udah lebih lebih struggle lagi, lebih deep lagi, sampai akhirnya lo seperti sekarang ini. Jadi pasti itu effort dan spiritnya besar banget gitu dibanding kayak yang orang bawaan dari lahir, istilahnya begitu. Iya, makanya itu sih nikmatnya hidayah ya. Makanya setiap berdoa jangan lupa buat minta hidayah. Dijaga hidayahnya gitu ya. Iya, iya. Karena ada itu tadi, ada si semangat itu tadi di dalam situ. Gitu. Betul, betul. Tapi kan lo tadi lo juga sempat sampaikan waktu lo di yang sebelumnya pun lo mendalami agama lo, mendalami keyakinan lo yang sebelumnya itu juga lo ikuti dengan seksama karena lo juga aktif gitu. Lo berikan pelayanan, lo aktif lah dalam kegiatan-kegiatan. Berarti kan udah ada basic dari segi ilmu agama atau ilmu keyakinan yang sebelumnya yang ternyata mungkin juga secara benang merah ada yang sama dan bisa lo lanjutin dalam arti kebaikan-kebaikannya, ya kan? Karena tiap ajaran agama pasti mengajarkan kebaikan, kan gitu. Betul. Ya, cuma mungkin ketika lo akhirnya masuk atau lo mendalami, berhijrah mendalami ilmu Islam ya, lo lebih tahu lagi rules-nya gitu ya di Islam itu seperti apa gitu. Kayak salah satunya berhijab. Itu adalah poin yang menurut gua sebagai wanita memang dilahirkan di dalam Islam itu lo untuk menjadi wanita solehah salah satunya yang harus dijalani dengan berhijab itu. Lo menutup aurat istilahnya gitu, bukan berhijab ya, tapi menutup aurat poinnya gitu. Apalagi dengan bukan sesama muhrim, kan gitu. Itu yang mungkin perlu di ini juga diterapkan juga sebagai seorang wanita muslimah ya, apalagi lo dorongannya malah awalnya karena itu gitu kan karena nggak semua orang mungkin punya mindset di kondisi yang sama gitu. Nah lo ternyata dorongan mindset awalnya untuk mendalami ini dari hijab itu, jadi lebih mudah untuk menggunakannya gitu istilahnya kan. Karena kan pasti ada juga orang cobaan-cobaan yang ketika mau pindah mau berpindah fashion maksudnya. Seorang muslimah yang berpindah fashion untuk menutup auratnya langsung seutuhnya, ada juga cobaan-cobaan ya pasti ya kan. Ya gerah. Semua sih. Kan? Gerah, kayak ngelihat mulu, yang gitu-gitu ya kan. Iya, apalagi kayak zaman sekarang ngelihat cewek-cewek cantik-cantik banget rambutnya, itu tuh ngerasa kayak pengen gitu kan. Cuman iya, cuman ini loh, ini yang penting sih. Jadi kayak ketika pengen lepas hijab, orang tuh banyak yang cerita sama aku kayak pengen deh gue tuh berhijab tapi masih takut lalalala. Jadi aku ngerasa kayak ketika mau gue pengen lepas kerudung nih, pengen menunjukkan rambut yang cakep, itu tuh ngerasa kayak buat apa? Lu tuh udah berhijab tuh udah ada sesuatu yang orang lain pun pengen sebenarnya, cuman hatinya masih bergejolak dan lu udah melakukannya gitu. Jadi jangan sampai nyesel gitu. Itu pun lo alamin ya, cobaan-cobaan kayak gitu. Iya. Lewat juga ya. Aduh, rambutnya pengen diwarnain, pengen di-blow, pengen di apa gitu-gitu. Iya, kalau misalnya iya kan apalagi lo sekarang udah punya suami itu lebih gampang. Jadi bisa pamer ke suami. Kalau atau enggak kan biasanya kan cewek-cewek kan pengen pamer kan di sosial media, oh rambut gue bagus lah. Gitu-gitu. Bener. Emang yang cocok tuh lo harus bisa berdandan di depan suami lo untuk bisa membanggakan diri di depannya gitu. Maksudnya biar suami lo juga bangga punya pasangan yang bisa dandan buat dia gitu ya kan? Iya. Karena poinnya di situ kan. Di sisi lain nih, ternyata kan seorang Victoria Rachel Narwastu Putri itu menjalani pernikahan di 2016 itu dimulai di usia yang cukup muda. Untuk kalangan anak muda zaman sekarang nih.
Khususnya di Jakarta deh, pasti kan banyak yang pertimbangan-pertimbangan tuh untuk memutuskan Iya. menikah atau enggak saat ini atau menikah muda karena eh, itu juga lingkungan kan yang membawanya. Nah, kebetulan yang gue dapat dari cerita dari seorang Rachel ini kan menjalani menikah muda nih. Mm. Keputusan menikah muda itu apa aja selain akhirnya lo juga sudah berhijrah ya, bermualaf. Ada nggak sih keputusan-keputusan di mana kalau nggak salah lo nikah umur 21 ya? Mm-mm. Nah, di usia 21. 21 itu kenapa nih? Orang lagi di usia itu tuh anak muda lagi happening-happeningnya buat bergaul, buat mencari jati diri, Iya. nyari Mm. kerja, tapi akhirnya lu memutuskan gue mau nikah nih. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Karena ya sebenarnya gini sih. Orang tua orang tua gue pun sempet kayak yang, "Udah ngapain sih nikah, orang masih muda, pikirin aja dulu diri sendiri, jalan-jalan, kemana, apa, ngapain," gitu kan. Sempet tuh ya Cuman cerita kayak gitu ya. heeh, Terus. cuman gue pribadi tuh ngerasa kayak, tapi bukan itu yang pengen gue lakuin dalam hidup gue. Artinya gue nggak mau hidup buat diri gue sendiri doang. Terus gue ngerasa udah cukup, gue tuh pengen naik kelas gitu. Maksudnya nikah itu kan isinya ujian doang kan. Iya. Dan Terus ujian itu kan emang untuk naik kelas tujuannya. Dan gue ngerasa uh, pertimbangannya tuh banyak banget sih waktu itu. Udah gak ada bokap sama nyokap kan juga kan jauh. oke. Terus gue tuh sendirian gitu hidup di Jakarta. Aduh, gue takut Lu sih. punya kakak adik nggak sih? Adik punya. Gue anak Oh. pertama. Terus. Gue ngerasa, gue takut sih kalau misalnya kayak. Jadi untuk menjaga diri gue juga. Iya, iya, iya. Iya. Biar lo lebih secure lah ya kalau mau istilahnya mau mau berbuat aneh-anehnya anak muda, mendingan dihalalin dulu deh, gitu. Istilahnya gitu Jadi ya. kan kalau istilahnya gitu, karena wah kalau nggak nikah mungkin gue sekarang wah nggak kayak gini gitu. Iya. Itu hikmah Kehidupannya akan besarnya jauh ya. beda. Mm-mm. Karena zaman sekarang anak-anak zaman sekarang gue bukannya menjelek-jelekan tapi gaya hidupnya udah nggak kayak anak zaman dulu. Lo ngomong zaman dulu bukan berarti lo menganggap gue anak zaman dulu kan? Bukan, bukan maksudnya zaman sekarang tuh anak-anak maksudnya klub di mana-mana, udah Ngerti, ngerti. hiburan tuh udah macamnya udah banyak. Lebih buka kayaknya kehidupan Mm-mm. dunianya istilahnya gitu ya. Sedangkan Mm-mm. kita kan tetap harus mikirin balance-nya dengan kehidupan akhirat ya kan. Jadi Iya, semata-mata kehidupan dunia jadi primer gitu istilahnya gitu. iya. Jadi kalau gue sih ngerasa gue nggak mau gitu. Kalau orang-orang kan mungkin misalnya mereka mau ya udah terserah. Kalau gue sih nggak mau gitu. Maksudnya gue tetap menghargai orang yang dengan keputusannya masing-masing lah gitu. Cuman kalau untuk gue pribadi gue nggak mau karena emang nggak tertarik aja gitu. Iya, iya. Tapi nggak nyesel kan nikah muda? Enggak, Alhamdulillah ya. enggak. Alhamdulillah. Sebenarnya Kayak gini. gua nih, Uh, gue nikah umur 27 ke 28 kalau nggak salah. hmm. Gue bisa bilang kalau dibilang nyesel nih, wah nyesel banget kenapa nggak dari dulu-dulu gitu. Sebenarnya gini Mas, kalau untuk penyesalan itu semua orang pasti punya. Lagi kesel banget nih, lagi ada berantem, ada Iya, konflik iya. dan lain sebagainya. Muncul nyesel banget gue nikah sama dia itu pasti ada. Gak mungkin gak ada menurut aku ya. Apalagi ketika kita berantem sama pasangan dan jeleknya pasangan tuh baru muncul. Kalau kayak aku yang perkenalannya singkat banget, cuma 6 bulan kalau nggak salah. Sama, gue Itu juga. iya tapi akan lebih ngerasa kayak ih ternyata dia kayak gini orangnya gitu. Pasti ada. Bener. Cuman kembali lagi kan dia orang yang gue pilih gitu. Dan pernikahan itu emang mengajarkan kita buat tawakal, buat menerima kekurangan orang lain gitu kan. Betul, Makanya betul. jadi kalau untuk dibilang menyesal pasti ada, cuman bagaimana cara kita menghadapi itu gitu. Bukan nyesel
kenapa nggak lebih dulu lagi nikahnya, lebih muda lagi, bukan kan? Enggak sih, itu udah muda banget. Itu udah Kalau muda banget nikah gue muda mau nikah banget, umur. gila. Tapi menurut gue Itu ya, pasti lo dengan emotional condition yang masih muda berapi-api juga kan lo harus sikapi hal-hal yang ini kan yang lo jalanin. Waktu gue mau iya. nikah juga gue dapet wejangan yang sangat bagus nih bisa gue bawa bahwa ketika lo baru kenal dia nih istilahnya apalagi lo baru pacaran kalau orang yang pacaran nih lo baru bisa kenal dia tuh sekuku jari katanya sekuku jari gini nih sekuku jari kelingking katanya lo tuh belum kenal dia seutuhnya satu badan. Nanti ketika lo menikah, baru deh tuh. Lo tahu deh tuh sebadan-badannya. Mau dia mandi gimana, mau dia tidur gimana, emosinya dia gimana, sayangnya dia sama lo gimana, itu baru deh tuh kelihatan semua ketika lo menjalani perjalanan rumah tangga yang udah lo lewati bertahun-tahun. Baru deh tuh ya, akhirnya kita tahu. Tapi emang, again, benar, permasalahan yang tidak akan habis itu salah satunya adalah menikah. Ketika lu jalani semua pernikahan, pasti sampai ajal memisahkan, lu ditemenin sama yang namanya permasalahan, ya kan? Exactly sih. Makanya kayak gue mau cerai aja. Itu tuh maksud gue gini, gue bukannya menjudge orang yang bercerai ya, tapi bagi gue ketika lu bercerai, terus lu nikah lagi sama orang lain, sama aja coy. Masalahnya mungkin beda, tapi pasti ada juga. Tapi Ya kan? masalah, benar. Karena Masalahnya tetap ada gitu. betul, karena dengan lo menikah, lo akan menjalankan kehidupan yang selalu ada masalahnya, istilahnya gitu. Iya, makanya Ini harus lo lewati, itulah. harus lo selesaikan kan gitu. Iya, kayak lu nikah buat apa? Kalau misalkan emang niat lo mau kaya, ya ketika ujiannya dari ekonomi lo akan goyah, cerai, abis Betul, betul, gitu. betul. Karena semua Iya, orang nggak mungkin kayak terus kan. betul. Roda itu berputar, katanya gitu. Iya. Tinggal lo gimana Makanya cara memutarnya itu. Mempertahankan iya. putaran lo untuk lo berputar dengan hal yang baik gitu. Itu Iya, yang benar. menurut gue memang keputusan menikah muda dengan cara lo ini atau dengan pikiran lo ini adalah salah satu juga yang tepat untuk anak muda sekarang. Agar ketika lo menjalani kehidupan di usia muda, lo tidak terlena. Satu, ya kan? Yang kedua, agar tatanan hidup lo berperilaku dan lo menjalani tatanan apa namanya perbuatan secara agamanya juga tetap terjaga kan nggak yang istilahnya ya gue nikahnya nanti aja deh tapi gue nggak apa-apa kok kalau misalkan kumpul kebo dulu atau pacaran dulu yang bisa sampai bebas gitu itu kan juga sebenarnya kalau di ajaran Islam tidak benar gitu kan keputusan Iya, satu. jadi ya jadi ya maksudnya gue juga bukan, setiap orang punya celah untuk membuat dosa gitu kan. Makanya gimana Iya cara betul, kita minimalisirnya betul. Manusia diciptakan itu apa berdosa. namanya bukan untuk berdosa untuk menyembah Tuhan Bukan. tapi Iya. bukan untuk bertakwa sama Allah tapi kan berarti kalau lo bertakwa lo kan menjalani perintahnya menjauhi larangannya ya kan namanya manusia dikasih pikiran apapun yang dilarang kalau bisa dilanggar kenapa tidak kan kadang gitu. Contoh, kayak lu kan dibikin peraturan nih di jalan raya, lampu merah. Lu nggak boleh tuh lampu merah lu lawan. Tapi namanya manusia dikasih pikiran, dilawan juga. Ya itulah manusia, gitu ya kan. Iya. Punya dosa. Tapi gen, apa namanya, tetap harus kita kembali untuk berpikir lebih jernih lagi, lebih jauh lagi, lebih matang lagi bahwa kehidupan di dunia itu sementara gitu. Makanya kita perdalam ilmu agama kita untuk kita bisa bawa itu menjadi kehidupan yang bahagia di kehidupan berikutnya, kehidupan di akhirat nanti gitu ya. Ini Tapi seru ini banget loh. disclaimer juga. Iya, Tapi ini disclaimer juga ya, maksudnya iya kita diskusi.
Iya, maksudnya bukan berarti nikah muda berarti wah lu udah ini banget ya, tapi ya lu bisa kalau lu bisa meminimalisir hal-hal negatif dalam hidup lo dengan cara lain ya udah, it's okay. Iya, iya. Memang balik ke pribadi masing-masing. Jadi Iya. kesiapan itu ada di pribadi masing-masing. Jadi memang kebetulan seorang Rachel siap di usia muda untuk menikah gitu. Jadi memang kondisional juga kan buat orang-orang. Namun intinya menikah itu bukan hanya lo menyatukan kedua belah badan lo dengan pasangan, tapi banyak hal yang harus lo bisa satukan gitu ya, ya visi misi ya semuanya lah yang bisa dijalanin bersama sampai hayat yang memisahkan gitu, akhir hayat nih yang memisahkan, ajal nih. Poinnya itu. Nah, ini cerita yang cukup menarik untuk bisa di-sharing buat teman-teman semua, buat lo guys yang masih muda, kita-kita nih gen apa nih? Gen milenial, gen Z lah ya. Mungkin Rachel masih gen Z nih. Gen Z Waduh, nih iya kayaknya. yang masih main TikTok ya kan? Yang masih berkecimpung di dunia-dunia apa namanya? Kehidupan duniawi, tapi jangan lupa juga untuk berpikir bahwa lo juga harus balance gitu dengan kehidupan akhirat lo. Ini sangat menarik sekali, Rachel. Anyway, dari cerita lo tentang seorang yang berhijrah sebagai mu'alaf, sebagai seorang muslimah ya, seorang Islam, sampai akhirnya lo bercerita tentang pernikahan, sedikit perjalanan pernikahannya yang sudah dilalui, itu menurut gue cerita yang cukup inspiratif untuk kita ketahui dan kita jadikan pengalaman hidup buat semuanya pastinya ya. Ya, insya Allah. Intinya kita tetap terus ya belajar dan belajar gitu. Jadi apapun itu, mau kita belajarnya dari zaman kecil udah dipelajari atau seperti Rachel ketemu di tengah kehidupannya untuk mempelajari agamanya, itu tetap harus belajar gitu. Karena untuk menjadi muslim dan muslimah yang soleh dan solehah, kita harus bisa mempelajari ilmu agama itu dengan sebaik-baiknya gitu kan. Karena bisa kita terapin juga dalam kehidupan kita. Gitu. Ini mungkin Rachel yang bisa kita sharing pada hari ini. Thank you banget udah boleh berbagi nih di channel gua di Ngobras Bakwan, bercerita tentang hal-hal inspiratif bersama Rafki Chandra. Jangan lupa. Makasih. Sama-sama. Jangan lupa buat teman-teman semua, teman-temannya Rachel nih di Instagram, di sosial media dimanapun, atau subscriber gua atau yang belum subscribe juga boleh. Tetap jangan lupa subscribe, like, share, dan komen konten-konten inspiratif dari Rafki Chandra. Sampai ketemu lagi Rachel, thank you banget ya. Sampai ketemu, makasih banget. Bye.